Kalau pemirsa, pemerintah menyatakan akan segera memperbaiki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sementara Presiden Jokowi menyesalkan anggaran daerah terlalu banyak ditimbun di bank ketimbang dibelanjakan. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Turatma, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jika dalam waktu 2 tahun tidak dilakukan revisi, undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional. Dalam putusan MK Kamis kemarin, pemerintah dan DPR diharuskan memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja serta melarang penerbitan peraturan turunan hingga revisi dilakukan. Apabila dalam tenggang waktu 2 tahun sejak putusan MK dibacakan tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pemerintah menyatakan akan segera melaksanakan perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemirsa, pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah tidak punya pilihan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi selain bekerja keras untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengatakan jika Undang-Undang Cipta Kerja tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun, maka seluruh aturan yang diatur dalam undang-undang tersebut akan kembali ke undang-undang lama. Yusril menyebutkan putusan MK berdampak luas terhadap kebijakan-kebijakan yang ingin dilakukan oleh pemerintah yang sebagian besar berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Sementara itu, pemirsa, menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, Kuasa Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI mengatakan pemerintah harus membuat Undang-Undang Cipta Kerja dari awal. Mahkamah Konstitusi ada tata cara yang tidak dipenuhi sehingga harus diulangi. Nah, mengulanginya persis yang Mbak bilang tadi itu, dari awal lagi dibuat. Sambil undang-undang yang sekarang ini tidak langsung dicabut. Makanya disebut inkonstitusional bersyarat. Tapi kalau 2 tahun ini nggak beres, inkonstitusionalnya permanen. Kira-kira gitu. Memang ini bukan putusan yang lazim, bahkan saya sudah memperkirakan terlalu nekat kalau MK melakukan ini, ternyata juga dilakukan gitu. Pemirsa, perjuangan massa buruh mengawal sidang judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus direvisi dalam waktu paling lama 2 tahun. Perjuangan massa buruh mengawal persidangan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi akhirnya membuahkan hasil. Mahkamah Konstitusi memutuskan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 2 tahun. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Jika tidak diperbaiki dalam waktu 2 tahun, maka Undang-Undang Cipta Kerja akan inkonstitusional permanen. Sehingga undang-undang atau pasal-pasal yang tercabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali. Massa buruh mengapresiasi putusan MK dan memastikan akan tetap mengawal proses revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selama ini belum direvisi, untuk Undang-Undang Cipta Kerja tidak boleh membuat turunannya yang sekarang sudah dibuat oleh pemerintah seperti PP 35 tentang efisiensi, PP 36 tentang pengupahan, PP 37 tentang BPJS, itu semuanya tidak boleh diberlakukan. Merespons putusan Mahkamah Konstitusi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan akan menyiapkan materi revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK yang dimaksud melalui penyiapan perbaikan undang-undang dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selaku legislatif, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko mengatakan masih akan mempelajari putusan MK. Mohon juga diberikan waktu kepada kami untuk membuat kajian serta mempelajari isi keputusan tersebut dengan utuh, sehingga kami juga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat.
Undang-Undang Cipta Kerja disahkan Presiden Jokowi pada November 2020 silam dan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sejak disahkan, undang-undang itu menuai protes di seluruh Indonesia lantaran dianggap mengabaikan hak dan perlindungan pekerja. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Sampai dengan rampungnya revisi, MK menetapkan bahwa seluruh undang-undang yang terdapat dalam Omnibus Law Cipta Kerja tetap berlaku. Namun dalam masa perbaikan, pemerintah tidak dibenarkan menerbitkan kebijakan pelaksana baru. Mahkamah Konstitusi memerintahkan DPR dan pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dalam jangka waktu 2 tahun ke depan. Apa respon Senayan akan hal ini, dan kita akan terhubung dengan jurnalis Revika Sibarani. Ya, Revika, apakah sudah ada langkah yang akan dilakukan DPR terkait putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang harus direvisi ini? Ya, Ajat, Irma, dan pemirsa, benar bahwa hasil persidangan Mahkamah Konstitusi hari Kamis kemarin terkait uji materi dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memang membuahkan beberapa poin. Di antaranya adalah dari pihak Mahkamah Konstitusi ini menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat selama tidak ditanggapi dengan perbaikan selama 2 tahun ke depan setelah putusan dibacakan. Artinya 2 tahun ke depan Undang-Undang Cipta Kerja ini masih berlaku, namun pemerintah tidak diperbolehkan untuk akhirnya mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian terkait tanggapan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, kemarin sempat kami berbincang begitu, kami menanyakan awak media, dan tanggapannya adalah dari pihaknya mengatakan bahwa DPR ini menghargai putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun pihaknya juga berjanji akan mempelajari lebih lanjut isi putusan dari Mahkamah Konstitusi sebelum akhirnya mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang ada untuk menaati putusan tersebut. Sehingga sampai saat ini kami juga masih menunggu begitu untuk arahan selanjutnya, langkah apa yang akan diambil oleh pihak DPR untuk menanggapi isi putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Namun dapat kami informasikan kemarin Mahkamah Konstitusi sempat mengatakan bahwa pihak Mahkamah Konstitusi menilai bahwa dalam proses metode penggabungan atau Omnibus Law dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini memang agak rancu begitu. Artinya apakah ini hanya direvisi atau membuat undang-undang baru ini masih perlu dipertanyakan. Selain daripada itu juga dari Mahkamah Konstitusi menilai dalam proses pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak memegang asas kepentingan atau keterbukaan terhadap publik, sehingga ini menjadi catatan penting untuk pembuat dari undang-undang ini atau dalam hal ini merupakan pemerintah anggota DPR. Sehingga dapat kami informasikan jika 2 tahun ke depan ini tidak dilakukan perbaikan juga oleh anggota DPR, maka nanti Mahkamah Konstitusi akan mengambil keputusan untuk meresmikan Undang-Undang Cipta Kerja ini inkonstitusional secara permanen. Ajat dan Irma. Ya, baik Revika. Jadi artinya hari ini apakah memang tidak ada sama sekali rapat-rapat anggota Dewan fraksi menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan kemarin? Ya, Aja, tadi kami sempat mencoba menghubungi begitu dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, untuk menanyakan apakah ada agenda untuk pembahasan anggota DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi ini atau langkah-langkah apa yang akan diambil. Namun sampai saat ini kami masih belum mendapatkan informasi atau tanggapan dari pihak anggota DPR, dan kami juga sampai saat ini masih menunggu begitu perkembangan terbaru, karena memang untuk hari ini sendiri, Aja, pada hari Jumat di Gedung Nusantara 3, gedung DPR RI ini memang terlihat anggota DPR ini sepi begitu atau terbilang sepi, sehingga kami tidak bisa mendapatkan informasi perkembangan terbaru terkait putusan MK ini. Ajak. Baik, Revika, tadi kan kalau dari DPR belum ada langkah begitu untuk tadi menanggapi adanya revisi begitu. Namun dari pihak perwakilan masyarakat atau LSM, adakah yang mendatangi DPR untuk membawa aspirasi atas putusan MK ini, Revika?
Ya, Irma, terkait masyarakat, perwakilan masyarakat ataupun LSM, kami dari pagi hingga sore hari ini juga belum melihat adanya perwakilan yang datang untuk menyampaikan aspirasi atas putusan MK ini. Dan tidak seperti hari kemarin, begitu kami melihat ada banyak demonstran yang datang dari buruh untuk akhirnya melangsungkan demo. Namun sampai saat ini kami tadi melihat di gedung DPR RI atau di depan gedung DPR RI ini tidak terlihat adanya massa. Dan kami juga bisa menyinggung kalau hari kemarin terkait putusan dari MK, kami melihat memang massa sedikit lega begitu ketika kami sempat mewawancarai. Mereka merasa lega dengan putusan MK, setidaknya ini disebut inkonstitusional secara bersyarat selama 2 tahun ke depan, sehingga ini akhirnya mengurangi beban, setidaknya melegakan dari massa atau dalam hal ini adalah buruh. Iya, Irma dan Ajat. Revika, apakah ada informasi yang Anda ketahui berkaitan dengan upaya DPR melakukan pertemuan dalam waktu dekat dengan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan adanya revisi Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ya, Ajat, terkait upaya pertemuan begitu dengan DPR, anggota DPR atau dengan pemerintah, ini memang kami juga awak media terus menanti adanya perkembangan terbaru atau respon dari setidaknya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko, atas hal ini. Karena memang berdasarkan statement yang dikeluarkan pada hari Kamis kemarin ketika kami mewawancarai Sufmi Dasko, disampaikan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu secara detail atau teliti untuk akhirnya mengambil langkah sesuai dengan mekanisme yang ada, sehingga sepertinya pihak dari anggota DPR belum mau membuka suara kepada awak media terkait langkah ke depan karena memang harus mempelajari secara lebih teliti terlebih dahulu isi putusan dari MK ini. Ajat. Baik, terima kasih jurnalis Revika Sibarani melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali, Revika. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.